Selamat pagi Bu Inita. Ya, selamat pagi Bu Belia. Pada kesempatan ini saya akan sebelum kegiatan ke kelas saya ingin melakukan pra-observasi menanyakan kesiapan Ibu dalam proses pembelajaran nanti. Boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh Bu Belia. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dalam observasi nanti? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang mana observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama itu kan minggu depan. Jadi kelas yang saya akan jadikan sebagai objek observasi itu adalah kelas 9D, yang mana jadwalnya itu adalah hari Selasa. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat observasi tersebut yaitu kebetulan materinya adalah tentang wewangsang krune. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu penemuan, siswa secara berkolaborasi mampu untuk memahami serta menemukan jenis-jenis krune dalam bahasa Bali. Mungkin seperti itu secara umum tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk observasi nanti Bu Belia. Iya Bu, bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya dan pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan nanti ketika proses pembelajarannya berlangsung? Baik, terkait dengan pembelajaran yang sudah lewat ini saya sampaikan. Sebelumnya saya menggunakan dalam hal menjelaskan materi, saya menggunakan PowerPoint, kadang-kadang menggunakan konten-konten yang tersedia di YouTube berupa video pembelajaran serta referensi-referensi yang lain yang saya gunakan. Untuk kedepannya nanti saya akan tetap menggunakan itu, tetapi saya kolaborasikan yang mana saya berkeinginan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, yang mana anak-anaklah yang bekerja untuk menghasilkan suatu proyek atau suatu hasil karya. Ibu Belia. Oke, kenapa masih ada kira-kira yang tidak sesuai dengan harapan Ibu dalam proses pembelajaran tersebut? Ya tentunya yang namanya tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya bisa dicapai secara maksimal. Tentu ada kekurangan atau hambatan yang saya temukan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jujur Bu Beria, karena saya selaku guru bahasa Bali, jujur saya sampaikan dalam hal pembelajaran bahasa Bali, minat anak-anak untuk belajar itu kurang. Sehingga di sanalah saya menemukan kesulitan, kendala bagaimana memotivasi atau mengajak anak-anak agar mau saja dulu sudah syukur buat saya. Itu sehingga tentunya dalam hal harapan anak-anak tentunya banyak yang sudah menguasai, bahkan jujur bukannya bagaimana kita anak-anak kita di sini sudah sampai ada yang mengikuti lomba keluar baik di tingkat kabupaten, bahkan sudah ada yang di tingkat provinsi. Itu adalah salah satu keunggulan kita, tetapi di balik itu tentunya kekurangan banyak yang kita dapatkan dari itu. Anak-anak banyak yang tidak mengerti dengan bahasa Bali, itulah salah satu kesulitan terbesar buat saya Bu Belia, sehingga dalam mengajar itu selain menggunakan bahasa Bali secara langsung, saya harus mentranslate kembali bahasa Bali itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu hambatan yang saya temukan, sehingga dengan demikian waktu pembelajaran jadinya selalu kekurangan waktu dalam hal pembelajaran. Jadi selain itu apa kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajarannya Ibu? Untuk ke depan saya mempunyai keinginan dan mencoba untuk di proses observasi nanti saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa saya kelompokkan sesuai dengan minat dan bakat serta gaya belajar mereka untuk menghasilkan sebuah inovasi atau hasil karya, baik itu PowerPoint, baik itu Canva, baik itu video, sesuai dengan kemampuan mereka, biar mereka secara maksimal bisa mengeksplor apa yang ada pada diri mereka untuk membuat sebuah hasil karya. Jadi dengan demikian secara tidak langsung jadinya saya sudah menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi, karena produk yang mereka akan hasilkan harapan saya pribadi yaitu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa yang bersangkutan. Mungkin termasuk selain itu, mungkin itu pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam strategi yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu capai dalam tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kira-kira apa strategi lain yang ingin Ibu capai untuk mencapai tujuan tersebut? Selain pembelajaran berbasis proyek itu, saya mencoba nanti akan melaksanakan diskusi lebih banyak, yaitu lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya penguatan kembali dari apa yang sudah mereka hasilkan, dari karya yang sudah mereka hasilkan. Saya akan membangun diskusi yang lebih banyak sehingga dari pertanyaan yang saya berikan mereka tertantang untuk memberikan sebuah umpan balik atau jawaban. Dengan demikian secara tidak langsung mereka sudah akan memahami materi yang bersangkutan. Dalam melakukan kegiatan nanti proses pembelajaran itu kira-kira yang bisa dilibatkan dalam membantu Ibu itu apa kira-kira? Yang tentunya akan saya libatkan itu saya tidak bisa lepas dari kerja sama teman-teman, motivasi teman-teman, terutama dalam hal persiapan pembelajaran. Tentunya di kelas kita menggunakan sarpras, tentunya terkait dengan teman-teman yang memiliki keahlian di bidang sarpras atau tugas di bidang sarpras yang akan membantu saya untuk menyiapkan pembelajaran. Selain itu dalam hal pembuatan media ajar, mungkin saya membutuhkan bimbingan dan bantuan dari rekan sejawat untuk membuat konten-konten pembelajaran yang lebih menarik, yang tentunya bisa menarik minat belajar siswa. Dalam melakukan refleksi Ibu nantinya tersebut, kira-kira bagaimana Ibu refleksi dalam proses pembelajaran nantinya? Refleksi yang akan saya lakukan nantinya, tentunya ini kan baru rencana. Mungkin rencana ini tidak sepenuhnya, tidak 100% bisa kita lakukan dalam kegiatan nanti. Rencana saya dalam berefleksi itu menanyakan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan, bagaimana perasaan siswa, sejauh mana mereka bisa memahami materi, apakah mereka merasa senang tidak belajar dengan metode seperti ini, ada kesulitan apa yang mereka alami selama mengikuti pembelajaran dengan metode yang saya terapkan. Mungkin itu yang akan saya refleksikan nanti ketika itu sudah menemukan hasil dari siswa, itulah yang akan saya jadikan sebuah referensi untuk melaksanakan pembelajaran ke depannya. Kapan rencana Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini? Rencananya sesuai dengan kesepakatan kita, karena kebetulan saya ada jadwal minggu depan di kelas 9D, jadwalnya itu hari Selasa. Jika tidak berhalangan waktu, kita lakukan hari Selasa minggu depan, tepatnya tanggal 3 September 2024. Mudah-mudahan nanti ketika observasi di kelas semua berjalan dengan lancar, proses pembelajarannya berjalan dengan baik, tidak ada halangan, dan harapan kita semua rencana yang Ibu sampaikan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu, mohon maaf mengganggu. Nanti kita lanjutkan dan melakukan observasi di kelas. Baik Bu Belia, terima kasih, mohon bimbingannya selalu ya. Sama-sama. Kawitin untuk rencana pangan jadi Mbak. Pangan jadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini dulu sambung. Untuk pembelajaran hari ini, ring pembelajaran terakhirnya saya mangkir. Sampun sami wenten ring kelas ini. Sudah semuanya ada di ruangan? Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Dika dan Rizky. Dika kenapa? Dika izin, Rizky sakit. Dika izin, Rizky sakit. Ya. Berapa jumlah kalian semua di sini? 23 tidak hadir, 2 orang berarti 2. Bilang 1. Kalian tepuk 1 kali sambil bilang G. Coba dulu. Jika Ibu bilang 2, kalian tepuk 2 kali bilang 1.
jadi natayang uwangsan Bruna sani ka pertama napi di ke uwangsan Bruna timpa-timpa tidak sare sami sira sane uning napi di ke uwangsan Bruna yang tenuning titiang nakar nelatarang utawi naknya napi di ke uwangsan Bruna ay punika kumpulan suara utawi wanyana sane ngewatuak hati atau dalam bahasa Indonesia uwangsan Bruna adalah kumpulan suara yang menuangkan atau memberikan arti. Nah, suara-suara luwangsan Bruna kakepah dados dase. Sani ke pertama, Bruna aran utawi kata benda. Sani kalih, Bruna kriya utawi kata kerja. Sani ketelu, Bruna kahanan utawi kata sifat utawi keadaan. Keempat, Bruna wilangan utawi kata bilangan. Kelima, Bruna pangentos utawi kata ganti. Keenam, Bruna pengarat utawi kata depan. Kepitu, Bruna penyambut utawi kata sambung. Ketujuh, Bruna pidato utawi kata keterangan. Kesiam, Bruna pituduh utawi kata serulan. Sane terakhir, kata pitekat utawi kata sandang. Bruna aran utawi kata benda. Bruna aran kekepah dados kalih soro. Sane pertama, Bruna aran sekala. Aige punika, Bruna sane prasida katangkep oleh panca indera atau kata benda sakala adalah kata yang bisa kita lihat oleh panca indera. Contohnya itu ya, contohnya upami manusia, kayu, tebes, meja, tasik, kayu, nasi, pulpen, buku, tembok, sepatu, niwasannya tiosan. Sane kalih Bruna aran skala. Akhirnya punika Bruna sane tan presiden kakak oleh panca indera. Kalau Bruna aran skala bisa dilihat oleh panca indera, sedangkan Bruna aran skala tidak bisa dilihat oleh panca indera. Bruna kahanan utawi kata sifat utawi keadaan. Aige punika Bruna sane nyinayang keadaan utawi sifat sane dados kawewahan antuk Bruna pesan utawi sani. Upami contohnya penyesuaian, bikin pesan, gede pesan, berat pesan, juga aju, bagus, malas, bocok, sifat, jiwa sane juga. Bilangan. Inge punika guna sane kaangen hitungan ake nyane barang. Guna bilangan ketekan upami 1, 2, 3, 4, 5, tiwas sane tiosan. Guna bilangan menjantan upami asopan, aijas, abunggul, alizam, akelan, aceng, apacak, abidang, apika, miwas sane tiosan. Guna bilangan pakan upami adamel, asibak, apa, keluan, apa empatan, miwas sane tiosan. Guna bilangan kebogan upami sepiman, lebak, sata, abangsit, telungata, domas, seto, miwas sane. Bruna pengantos utawi kata ganti. Inggih punika Bruna sane kaangen mengganti wastan jadma utawi frase ring kalimat. Bruna pengantos jadma kapetama upami tiang, ijang, tiang, iraga. Bruna pengantos jadma kaping kalih upami cai, nyai, iraga, ratu. Bruna pengantos jadma kaping 3 upami dane, ipun, iya, ida. Bruna pengarap utawi Samdal inggih punika Bruna sane ngawahin ring pesengan wiading adan jadma utawi Bruna sane minahan gelar bungkusan aran mangsa bulan. Anggia sapunika materi sane prasida Sobiak dan Tityang selanjutnya kadingin antuk mekaken sira tiba-tiba yang sane mekaken Bentar sane jagi mekaken utawi sane jagi ngicen tanggapan lajeng ring kelompok menyaji nggih jurusan. Jadi upami dengan kriya sana ada sane
enten kruna marupa sangkole. Napi nika Sangkole sangkole. itu artinya kayak digendong kalau dalam bahasa Indonesia. Sangkole gitu. Sangkole. Itu ya sangkole. Sangkole itu ke sangkol, sangkole, jemake kajemak. Itu artinya kata kerja pasif. Bisa diterima, cinta? Ya, lanjut siram malih. Saran saya agar menyampaikan materinya itu lebih enggak gimana ya, enggak Siapa? menyampaikan materinya itu lebih jelas dan lebih efektif gitu ya. Iya. Itu saran dari saya. Iya. Dari cara penyampaiannya sudah bagus dan Semua. Ya, lanjut. bagaimana kalian bisa menjelaskan guna aran memakai bahasa kalian sendiri? Guna aran. Iya. Guna aran memakai bahasa kita sendiri. Bisa balik ke bahasa Indonesia. Terus kalian sepahamnya kalian. Guna aran itu kata benda. Yang keras, angkat keras. Guna aran itu kata benda. Guna aran itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu guna aran skala atau guna aran skala. Kalau dalam bahasa Indonesia, guna aran skala itu artinya kata benda skala, yang berarti kita bisa melihat dan bisa merasakan. Itu kan contohnya itu sedikit tembok, itu buku, pulpen, dan lain-lain. Nah, guna aran skala itu diistilahkan sebagai kata benda yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa dirasakan. Di contoh dunia Permensos dan KPKB hanya dari nagane itu mawit pakai bahasa Bali halus ton atau Ragamnya itu apa namanya? Sampaikan, sudah bagus, kalian sudah ada peningkatan. Yang mana awalnya pembelajaran yang kalian lakukan itu hanya berbasis buku, berbasis teks. Sekarang kalian sudah ada peningkatan yang luar biasa, yang mana kalian sudah bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah proyek berbasis digital yang menggunakan aplikasi Canva. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Presentasinya sudah bagus, sudah ada interaksi umpan balik dari kelompok peserta yang memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan ataupun masukan kepada kelompok penyaji. Ya, untuk selanjutnya kelompok penyaji Ibu berikan sedikit masukan dalam hal presentasi. Kelompok penyaji adalah memiliki kewenangan untuk mengkondisikan teman-teman yang ada di kelas yang sebagai peserta. Saya biasanya nyuruh temannya bagi tugas. Yang pertama, kan saya yang ngedit di Canva. Misalnya di Wita saya suruh mencari materi guna apa itu soalnya itu bisa suruh dia di internet cari beberapa contoh pengertian. Berarti dalam hal mengerjakan tugas sudah ada kolaborasi, sudah ada kerjasama. Ya, apa kesulitan yang kalian temui selama mengerjakan tugas itu? Kesulitannya sih kayak mencari informasi, soalnya di Google tuh kayak informasi untuk bahasa Balinya kurang gini Bu, efektif kayak terbatas gitu. Mungkin dari Dewita, apa kesulitan yang Dewita dapatkan saat mengerjakan tugas ini? kesulitan saya saat disuruh mencari pengertian di internet itu cuma adanya bahasa Indonesia aja, kurang bahasa Bali. Kesulitan yang Baby dapatkan dalam mengerjakan tugas ini apa? Ibu simpulkan bahwa salah satu kesulitan yang mereka temukan dalam hal mengerjakan kelompok itu adalah kesulitan yang ditemukan oleh kelompok 5 dalam hal mengerjakan tugas ini adalah kurangnya referensi yang tersedia di internet yang berbasis bahasa Bali.
tetapi ibu berikan apresiasi yang luar biasa kepada kelompok penyaji. Walaupun demikian, tetapi sudah berhasil, sudah bisa membuat sebuah tugas dengan sangat baik, yang mana tugasnya itu sudah mulai dari pengertian, contoh-contoh, lengkap dengan contoh-contoh dan jenis-jenisnya, serta dalam hal menjelaskan tadi, penyaji sudah berusaha untuk mengupayakan menjelaskan materinya itu dengan bahasa Bali yang dibantu dengan bahasa Indonesia. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada? Tidak. Jika tidak, silakan presentasinya ditutup. Anje wantasa ketika presentasi sane presiden kasobian titiang titiang puput untuk para mesati. Baik, untuk pembelajaran hari ini, presentasi sudah kalian lakukan, materi sudah kalian sampaikan dengan sangat baik. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada nggak yang tidak senang dengan pembelajaran yang seperti ini? Semuanya senang? Iya. Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan kurang lebih 2 jam pelajaran yang sudah berlalu, apa kesulitan yang kalian temukan dalam pembelajaran kita hari ini? Kesulitan yang kalian temukan selama pembelajaran kita berlangsung itu apa? Coba angkat tangan. Berkolaborasi dalam kelompok. Jadi adanya kurang dari orang-orang ini yang partisipasi dalam materi. Ya. Ada salah satu teman kalian yang menyatakan susahnya berkolaborasi dalam suatu kelompok. Ya. Disinilah kita belajar untuk menjalin sebuah komunikasi. Semua itu berawal dari sebuah komunikasi. Belajar untuk berkolaborasi. Yang namanya hidup itu kita tidak bisa sendiri. Begitupun juga dalam hal proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang mana kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar Pancasila, salah satunya itu adalah dimensi apa? Salah satu dari profil pelajar Pancasila dimensinya apa? Berkolaborasi. Gotong royong. Yang mana gotong royong itu bisa kalian terapkan dalam sebuah kolaborasi, dalam sebuah kerja sama. Dalam tugas kelompok, jika itu tugasnya berkelompok, belajarlah kalian berkolaborasi. Tuangkan ide atau gagasan yang ada dalam masing-masing diri kalian untuk mengerjakan sebuah tugas. Misalnya si A idenya seperti ini, si B idenya seperti ini. Tuangkan menjadi sebuah karya. Itu tekankan kalian harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama. Ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Untuk apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya? Apakah pembelajaran seperti ini perlu kita lanjutkan? Perlu. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, karena sudah waktu, satu kaniki sampun galang nggih. Alit-alit sampun sepatutnya nih istirahat. Ngiring puputan pembelajaran lahir itu pun. Dia nginten-nginten sana jadi ketakenan boleh. Ngiring puputan pembelajaran lahir makin untuk mencaran para misal.